Kerinci dan Sungai Penuh sebenarnya tidak ada perbedaan, cuman pemakaiannya adat masing-masing, mungkin penyebutan gelar yang berbeda-beda gitu kan. Jadi itu kesamaannya itu tetap sama. Jadi untuk di dalam pelaksanaan Kunirisco itu sendiri, itu sebenarnya kalau dalam perspektif Islam itu hukumnya boleh sepanjang tidak bertentangan dengan syariah. Nah, situ kan garis besarnya itu syariah itu syarak kan syariah itu kan. Adat itu kan dalam bahasa Arabnya itu adat. Itu diperbolehkan. Mungkin satu di Islam itu untuk menyampaikan sesuatu yang sulit untuk disampaikan, mungkin hanya sedikit pengembangannya, tapi di adat itu dikembangkan secara rinci gitu kan, jadi memudahkan oleh masyarakat untuk menerima. Jadi sebelumnya itu, sebelum adanya Islam katakanlah, itu kan lahir ke dunia itu namanya popularitas apa namanya tuh manusia setelah dilahirkan itu sebenarnya kita belum katakanlah belum mengenal Islam, tapi adat sudah duluan gitu kan. Nah jadi di sini khususnya kita Kabupaten Kerinci dan Sungai Penuh, adat itu ya kita perhatikan adat bersandi syarak, syarak bersandikan kitabullah. Jadi istilahnya tidak ada masalah. Kita terkadang itu karena masih memakai cara lama, karena kita ketahui bahwa sebelum masuk Islam ke Indonesia katakanlah ke Kerinci, kita masih memakai ada Hindu dan Buddha gitu kan. Jadi masih berasa apa tuh namanya cara-cara mereka ritual sesuatu. Namun Islam sekarang sudah berkembang. Memang beriringan sekali dengan adat itu sendiri. Jadi sebenarnya tidak ada permasalahan. Tetapi yang dikatakan tadi Mbak Mela, kenapa ada mistik-mistik yang berbau mistik itu yang kalau yang bertentangan dengan agama, oleh dikatakan kalau bertentangan dengan agama ya kita harus kembali kepada Al-Quran, merujuk di Al-Quran. Jadi sebelum kita merujuk kepada Al-Quran, kita itu harus belajar dulu. Apakah itu benar-benar mistik kah? Ataukah itu sekadar sandiwara? Sekadar mengenalkan, misalnya katakanlah kita ritual sesuatu untuk panen padi misalnya. Mereka menyambut dengan tari-tarian, bergembira, bersyukur. Itu jadi kita selalu memperbaharui niat. Niat itu apa artinya? Innamal a'malu binniyat. Ya, sesahnya itu amal itu dengan niat. Bukan berarti kita menyamai kaum Yahudi. Orang Yahudi juga puasa, kita puasa, jadi sudah dibedakan kayak gitu kan. Jadi lakum dinukum lihat dia saja. Anak agamamu ya kamu, bagi kita istilah yuyua ayam gitu kan. Jadi istilahnya kita memandang sesuatu itu jangan sempit pola pikirnya. Ini asal kita melihat sesuatu yang katakanlah ada bunga-bungaan, misalkan ada tumbuh-tumbuhan. Nah, ini syirik. Jadi terlalu dini untuk menyimpulkan hal yang demikian. Kita mengklaim sesuatu itu harus belajar dulu. Ditinjau segi pandang yang beragam gitu. Apalagi yang terutamanya ya jelas tentu Al-Quran dengan hadis gitu kan. Nah itu. Jadi kalau kita benar-benar memang silih sengketa di surat surah An-Nisa ayat 59 kan sudah dikatakan terjadi silang sengketa, kembalilah Al-Quran, ati Allah, ati Rasul, ulil amri aminkum gitu kan. Kembali kepada Allah, kembali kepada Rasul dan pemimpinmu ini tentu yang ngerti Islam. Mana yang berbau mistik itu dulu. Tetapi kalau kita tampilkan, nah ini yang bau mistik dulu, silakan tampilkan, nggak apa-apa. Tapi kita innamal a'malu binniyat, kita menampilkan ini yang salah nenek moyang kita dulu. Kenapa dia salah? Karena dakwah itu belum sampai. Kalau orang dakwah belum sampai, tidak ada dosanya. Ibarat kita mobil nih, bacanya tuh kita belum berilmu tentang membawa mobil, mengendalikan mobil. Kita bawa, ada bacanya itu belajar. Kita macet di persimpangan gitu. Itu tidak boleh berhenti di sana. Tetapi kalau kita namanya belajar itu tidak ada masalahnya. Tetapi halnya kenapa hukumnya itu kita belajar Islam itu hukumnya wajib. Kita dituntut untuk belajar. Uktubul ilaladi ilal madi. Dari buayan sampai ke liang lahat. Uktubul ili walaupun sin dari menuntut ilmu walaupun ke negeri Cina. Kalau itu ilmu baik untuk syariah, ambil. Jadi kita ini sekarang yang intinya tuh malas belajar. Kenapa harus ditakutkan? Kunirisco itu bagus sekali kalau menurut saya. Ya untuk mengingat kembali bagaimana leluhur kita
untuk mendirikan hidup bermasyarakat di sana dengan baik, saling gotong royong. Sekarang kan udah banyak nih nafsi-nafsi itu kan. Nah, kita sudah ada di sana, kira ada kegiatan berlembang bersama kan, arakan bersama, bergembira bersama, mensyukuri rahmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari situ kan kita bisa silaturahmi yang baik. Silaturahmi itu mahal itu, memperpanjang umur kebaikan juga bagus gitu kan. Jadi semuanya itu syariat Islam. Kalau kita menunjukkan, tapi ya dengan adanya selalu menjelaskan. Nah, yang itu dulu silakan bagikan, misal mau bikin kayak setan, ini nih, nah sini, ini dulu ini, tapi sekarang yang kita lakukan lagi. Nah, hendaknya ada pencerahan dari orang-orang yang mengerti tentang itu, maka mereka tidak fobia tentang mengadakan itu maksudnya. Nah, tapi kalau yang baik asli diselestarikan dengan baik, itu lakukanlah. Memang nenek moyang kita memang is the best lah orangnya dulu. Nah, mana yang kenapa dia melakukan mesti kayak itu, mereka tidak tahu. Sekarang anak cucunya mereka belajar. Nah, inilah namanya ilmu itu kan bukan secuil yang kita punya. Kalau kita tidak menggali, air kita stagnan, kita ketinggalan. Iya, benar. Nah, itu intinya. Intinya adalah dan hukumnya wajib menuntut ilmu itu. Kalau kita meninggal dalam menuntut ilmu kan hukumnya syahid. Kenapa kita tidak mau? Memang setan itu selalu menggoda dari kiri, kanan, atas, bawah. Mereka nak nyuruh kita nuntut ilmu nanti pintar kan kita akhirnya tidak ada teman mereka di neraka nanti kan. Itu kepercayaan kita dalam agama juga gitu. Itu